Hai, negara tetangga dekat Indonesia, Filipina, menjadi negara pertama di luar India yang membeli dan menjadi pengguna rudal anti kapal dan serangan darat super canggih BrahMos hasil kerjasama India dan Rusia ini. Filipina akan menggunakan rudal yang mampu menghancurkan kapal perang musuh dari jarak 300 km ini sebagai rudal pertahanan pantai untuk menghalau musuh yang mendekati garis pantai Filipina. Hadirnya rudal pertahanan pantai mematikan ini jelas meningkatkan daya gentar militer Filipina di kawasan Laut Cina Selatan yang tengah bergejolak. Lalu pertanyaannya adalah, jika Filipina sudah, bagaimana dengan militer Indonesia yang juga berada di kawasan Laut Cina Selatan yang tengah dilanda ancaman konflik besar? Akankah militer Indonesia segera membeli rudal anti kapal BrahMos dari negeri Bollywood ini? Mari kita bahas. Nah, wilayah Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau-pulau dengan garis pantai super panjang tentu saja tidak akan bisa dikawal secara terus-menerus jika hanya mengandalkan kapal perang, kapal selam, dan juga pesawat tempur yang dimiliki Indonesia. Dalam hal ini, dibutuhkan satu sistem yang mampu mengawasi datangnya ancaman yang datang ke garis pantai Indonesia dan bisa langsung menghancurkan ancaman tersebut. Hal ini sangat memungkinkan terjadi mengingat wilayah Indonesia, terutama yang berada di kawasan Laut Cina Selatan, sangat rawan. Sebut saja Cina yang mengklaim sebagian wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia di Laut Natuna Utara, yang mana Cina memiliki kemampuan mumpuni menyerang melalui operasi amfibi menggunakan kapal-kapal perang tercanggihnya. Tentu saja, militer Indonesia tidak boleh membiarkan negara lain melakukan operasi amfibi di sepanjang pantai Indonesia. Nah, untuk misi seperti ini, tentu militer Indonesia tidak bisa hanya bergantung kepada armada kapal perang, kapal selam, dan juga pesawat tempur yang dimiliki saat ini. Di sini, justru militer Indonesia membutuhkan sistem rudal pertahanan pantai yang mampu mendeteksi dan menghancurkan kapal perang musuh yang hendak menyerang garis pantai Indonesia dari jarak ratusan kilometer jauhnya. Kemampuan seperti inilah yang dimiliki sistem rudal pertahanan pantai BrahMos buatan India yang sedang dipertimbangkan untuk dibeli Indonesia. Bahkan kabarnya pengadaan sistem rudal pertahanan pantai BrahMos akan menjadi salah satu program prioritas pengadaan alutsista untuk Angkatan Laut Indonesia di periode tahun 2025 hingga 2029 ini. Jika pengadaan ini terwujud, jelas akan meningkatkan kemampuan tempur militer Indonesia secara signifikan. Lalu jika benar-benar dibeli, pertanyaannya, di mana kira-kira lokasi paling membutuhkan perlindungan rudal pertahanan pantai BrahMos ini? Menurut hemat admin, Kepulauan Natuna yang langsung berhadapan dengan Laut Cina Selatan adalah titik paling rawan dan paling membutuhkan perlindungan sistem rudal pertahanan pantai seperti ini. Penempatan rudal BrahMos di Kepulauan Natuna akan membuat negara lain, termasuk Cina, berpikir ulang untuk mengusik kedaulatan Indonesia di sekitar Kepulauan Natuna. Selain itu, jalur alki Indonesia yang sering dilintasi oleh kapal-kapal negara lain juga membutuhkan perlindungan sistem rudal pertahanan pantai seperti ini. Ini untuk menjamin setiap negara yang melintas di alki laut Indonesia tetap menjunjung tinggi kedaulatan Indonesia. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah, apakah militer Indonesia hanya membutuhkan BrahMos sebagai rudal pertahanan pantai saja? Bagaimana dengan rudal BrahMos yang mampu ditembakkan dari armada kapal perang dan dari pesawat tempur seperti Sukhoi Su-27 30 Flanker seperti yang dimiliki Indonesia? Tentu saja, militer Indonesia juga membutuhkannya. Namun saat ini, armada kapal perang Indonesia
tampaknya masih mengandalkan rudal anti kapal Exocet MM40 Blok 3 buatan Prancis dan rudal Atmaka buatan Turki. Untuk bisa menembakkan rudal BrahMos, tentu dibutuhkan proses integrasi yang membutuhkan anggaran besar dan waktu yang cukup lama. Demikian juga untuk Angkatan Udara. Pesawat tempur Sukhoi Su-27 30 Flanker milik Indonesia saat ini belum terintegrasi dengan rudal anti kapal BrahMos, sehingga membutuhkan proses integrasi yang tidak sedikit. Sehingga tampaknya pesawat tempur Sukhoi Su-27 30 Flanker milik TNI AU akan tetap mengandalkan rudal anti kapal KH-59TE untuk menghancurkan kapal perang musuh. Sebagaimana kita ketahui, rudal BrahMos sendiri mampu menghantam kapal perang musuh dari jarak 300 km dengan kecepatan supersonik hingga Mach 3 dengan hulu ledak mencapai 300 kg yang jelas akan sangat mematikan. Saat ini, selain India, Filipina dan Vietnam dikabarkan menjadi pembeli rudal super canggih ini. Dan kemungkinan militer Indonesia akan menjadi negara pengguna selanjutnya dari rudal Gahar ini. Nah, bagaimana menurut kamu? Apakah sudah saatnya militer Indonesia membeli rudal pertahanan pantai seperti BrahMos buatan India ini? Sampaikan komentar kamu di kolom komentar di bawah ini ya, kita diskusikan. Salam.